Mundurnya suatu anggota fraksi PKS DPRD Trenggalek dan pindah ke PDI Perjuangan masih menjadi polemik. Meski yang bersangkutan mundur dari PKS, namun tidak disertai pengunduran diri dari status keanggotaan DPRD. Sementara itu, saat seseorang menjadi anggota DPRD juga representasi dari partai politik itu sendiri. Menurut salah satu pentolan anggota fraksi PKS DPRD Trenggalek terkait mundurnya salah satu anggota fraksi PKS yaitu Dasiran, pihaknya tidak mempermasalahkan langkahnya. Pasalnya itu adalah hak pribadi seseorang untuk bergabung ataupun keluar dari keanggotaan partai politik. Proses pengunduran itu saat ini juga sudah diproses DPD PKS Trenggalek dan tinggal menunggu surat keputusan pemberhentian dari DPP PKS. Setelah surat itu turun, baru nanti akan dilakukan tahapan pergantian antar waktu atau PHW. Lebih lanjut, salah satu anggota fraksi PKS DPRD Trenggalek Agus Cahyono menjelaskan, terkait regulasi perpindahan parpol anggota fraksi ini dinilai tumpang tindih. Pasalnya dari hasil koordinasi sekretariat DPRD Trenggalek dengan Pemprov Jatim, diketahui jika selama seseorang tidak mundur dari keanggotaan DPRD dan belum dilakukan PAW, maka ia masih bisa mendapatkan hak-haknya sebagai anggota DPRD. Sementara itu saat ini Dasiran sudah mundur dari keanggotaan PKS, sehingga fraksi PKS juga akan mencabut rekomendasi yang bersangkutan dari berbagai struktur alat kelengkapan Dewan atau AKD. Jadi termasuk misalnya begini, administrasi keuangan untuk reses. Di reses sendiri itu di reses itu sudah ada. Jadi dia itu dari fraksi mana? Itu ada dokumen reses. Jadi seorang anggota DPRD mau melakukan reses, mengakses anggaran APBD, itu juga tertulis di situ. Dia dari fraksi apa? Nah, otomatis ketika seseorang anggota dewan mengundurkan diri dari partai politik, kemudian sudah dilakukan pemberhentian dan fraksi sudah melakukan pemberhentian, kan tidak punya hak lagi dia. Misalnya seseorang sudah mundur dari partai politik, kemudian dari reses, kemudian dia menurut fraksi apa? Di sini berarti sebetulnya administrasi itu kan ya akhirnya juga cacat, karena memang secara pribadi seseorang sudah mengundurkan diri dari partai politik, otomatis sudah mundur dari Pak, itu kan debatable. Ada tidak upaya dari DPRD untuk mencari tahu? Sudah. Jadi sekretariat itu sudah konsultasi ke gubernur dan jawabannya ya selama belum tidak mengundurkan diri dari keanggotaan dan belum ada surat pemberhentian dari gubernur, maka masih punya. Itulah hasil konsultasi yang disampaikan oleh sekretaris Dewan. Nah, itu. Ke lembaga yang lebih tinggi mungkin Pak? Ya itu urusan sekretariat ya. Jadi kita kalau PKS ini nggak mau buang-buang energi ya, terkait dengan dinamika ini. Itu kan hak pribadi ya. Jadi hak seseorang itu bergabung dengan partai, dan dia mengundurkan dari partai, itu adalah hak personal ya. Jadi partai pun tidak bisa untuk istilahnya menghambat atau partai itu melarang ya, karena prinsipnya itu adalah hak pribadi seseorang, hak politik ya. Nah, jadi pada prinsipnya yaitu ya, ketika Pak Dasiran mengundurkan diri dari PKS ya oke. Ya, otomatis langsung direspon oleh partai. Dari DPD sudah istilahnya mengeluarkan surat pemberhentian ya, bukan pemecatan ya, karena pengunduran diri, dan sekarang proses dari DPP ya. DPP ini lagi surat-surat sudah masuk ke DPP dan kita tunggu sebentar lagi dari pemberhentian dari DPP PKS akan terbit. Proses PAW-nya Pak sampai mana saat ini? Ini surat ke KPU sudah dilayangkan ke sekretariat dan ke gubernur, menunggu
pemberhentian dari DPP yang sekarang masih proses. Agus juga mencontohkan saat seseorang anggota DPRD keluar dari keanggotaan parpol yang menghantarkan dirinya menjadi anggota DPRD, maka akan kesulitan untuk mengakses sejumlah administrasi. Misalkan administrasi keuangan untuk reses. Saat akan melakukan kegiatan reses harus jelas asal-usul keanggotaan seseorang dari fraksi mana. Ketika anggota DPRD mengundurkan diri dari parpol, maka dia sudah tidak bisa lagi mengakses kegiatan reses dari parpol yang ditinggalkan. Dampaknya, proses administrasinya menjadi cacat.